Dengan nominal yang fantastis seperti itu, kalian sih harusnya mikir 2 kali ya buat kerja. By data, Banten itu ranking pertama dari angka pengangguran aja. Dari Jalan Raya Serang aja, mulai dari Jatake sampai Serang itu udah nggak bakal kehitung pabrik ada berapa. Serang luar biasa, 35 juta lu bisa beli mobil second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Godek di Kongres Part 2. Kalau kalian belum tahu part satunya itu seperti apa, saya membahas tentang perbedaan antara bahasa Sunda Banten dengan bahasa Sunda Priangan Barat. Nah, di sini kita sudah masuk ke Kongres Part 2. Bagi yang belum tahu, Kongres itu apa sih? Saya ngasih nama Kongres itu karena ngawangkong teu beres-beres. Kalau yang belum mengerti, ngawangkong teu beres-beres itu apa sih? Ngobrol nggak selesai-selesai. Biasalah pembahasan laki-laki selalu lama dan nggak beres-beres. Nah, biasanya saya ditemanin sama teman saya, Bang Sadam. Kebetulan harusnya saya juga berdua sekarang. Kebetulan yang bersangkutan memang berhalangan hadir karena ada kegiatan lainnya, jadi ya udahlah, saya ngobrol sendiri aja. Bukan ngobrol sendiri sih, saya ngajak kalian aja buat diskusi, sharing, dan lain sebagainya di part 2 ini. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas atau yang mau saya bahas atau yang saya ingin ajak diskusi bersama kalian. Kebetulan saya itu domisili di Jayanti, Kabupaten Tangerang. Banyak keluhan-keluhan di dunia pekerjaan lah. Lebih tepatnya rekrutmen karyawan. Saya pengen nanya sih sama kalian. Mudah-mudahan sih kalian juga bisa sharing juga pengalaman kalian. Saya yang ingin tanyakan itu, betul nggak sih di Kabupaten Tangerang itu atau di Kabupaten Serang dan sekitarnya itu masuk ke dunia industri atau masuk ke dunia kerja itu mahal dalam tanda kutip, mahal harganya lah. Termasuk ada beberapa bulan ke belakang juga viral di TikTok ya, video Bang John LBF itu yang mewawancarai salah satu pelamar kerjanya. Ternyata di daerah Balaraja, Cikupa itu kalau mau masuk ke pabrik itu ongkosnya luar biasa. Di pabrik-pabrik daerah mana? Balaraja, Cikupa ya. Yang mereka itu kalau nerima karyawan ada oknum-oknum yang minta duit sampai berapa, Mas? Kamu pernah diminta sampai 4 juta? Loh, orang mau Terus kerja itu. saya juga nih kebetulan dapat informasi dan saya sendiri yang membaca. Ada salah satu akun, kita sebut aja akun Instagram, Info Balaraja, itu memposting pada pada bulan Mei tanggal 4, itu bisa kalian cek deh di akunnya Info Balaraja, dan di situ disematkan juga mengenai keluh kesah rekrutmen kerja di dunia industri dengan ongkos yang sangat fantastis. Nah, itu yang akan kita bahas di part 2 ini. Kalau yang sekiranya kalian memang punya pengalaman, yuk kita sharing, kita diskusi di kolom komentar ya. Nah, kita bahas tentang postingan Info Balaraja yang bulan Mei tanggal 4. Di sana ada yang disematkan tuh. Kata siapa 4 juta segini besaran masuk kerja di Balaraja, Serang, dan Cikupa. Nah, katanya simak katanya. Jadi si Info Balaraja ini men-screenshot
beberapa komentar-komentar dari netizen mengenai keluh kesah dan informasi yang membahas tentang rekrutmen masuk ke dunia kerja khususnya di pabrik ya. Saya nggak tahu informasi info Balaraja ini men-screenshot komentar dari akun siapa, tapi di sini banyak sekali para netizen berkomentar tentang keluh kesahnya biaya yang sangat mahal apabila kita mau melamar kerja ke pabrik. Kita ambil salah satu komentar nih dari, jangan disebutkan lah ya namanya. 4 juta mah masih standar bang, malah ada yang minta 12 juta sampai 15 juta kemarin. Wih, ternyata eh, ongkos untuk masuk ke dunia kerja itu mahal gitu ya di Kabupaten Tangerang itu. Sampai ada yang 15 juta. Waduh, luar biasa. Ada juga nih lagi komentar 15 juta pengalaman kerja non pengalaman 20 juta pabrik alas kaki. Luar biasa, sampai 20 juta loh untuk masuk kerja di pabrik. Ada lagi ke pabrik sepatu 10 sampai 15 Om John di sini mah. Berarti kayaknya nih ini si Info Balaraja nge-screenshot komentar-komentar di eh, Instagramnya salah satu eh, bisa disebut kayaknya John John LBF deh yang waktu viral itu. Terus ada lagi murah 4 juta mah Pak, ada yang 10 juta. Wih, hampir semua loh dari 4 komentar aja rata-rata di atas 10 juta untuk masuk ke pabrik. Luar biasa. Kalian punya pengalaman nggak? Kalian ngelamar ke pabrik mana gitu, dimintain uang berapa gitu. Jadi yang saya tahu secara prosedural kan memang tidak dibolehkan ya untuk istilahnya sogok menyogok gitu. Apakah emang ini lumrah di daerah Kabupaten Tangerang atau seperti apa gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian nih sebagai pejuang pencari kerjaan, mendingan kalian menikmati proses pencarian kerjaan. Mau misalnya nantinya kalian ditolak oleh perusahaan A, ditolak perusahaan B, ditolak perusahaan C, nikmati aja. Kita larinya ke, memang bukan yang terbaik buat kita menurut Allah. Toh nanti juga kalau kita keterima dengan sendirinya tanpa harus ada sogok menyogok, ya berarti emang udah rezekinya kalian masuk di perusahaan tersebut. Dan bisa lebih bangga kalau kalian itu tanpa sogok menyogok kalau menurut saya. Nah, terus bisa dipikirkan lagi, misalnya kalian belum menikah. Kalau udah menikah pun kalau menurut saya sih kalau 15 juta, 20 juta, 10 juta mendingan kalian bikin usaha kalau kata saya. Dibandingkan kalian harus nyogok kerja di pabrik, berangkat pagi, berangkat subuh, sarapan pun sempatnya sarapan di pabrik, pulang sore, bisa lemburan malam, datang ke rumah atau belum lagi nongkrong sama teman-teman, tidurnya larut malam, subuhnya berangkat lagi. Oke, kalian digaji misalnya sekitar 4 juta, 5 juta. Tapi apakah uang ini bakalan balik lagi? Kalau saya sih nggak yakin. Karena apa? Resiko kalian pun banyak. Gaji 5 juta, apakah kalian nggak minum, nggak makan, nggak butuh bensin, nggak butuh ongkos, ongkos angkot, ongkos bis, dan lain sebagainya, yang ngerokok, apa kalian nggak beli rokok? Belum lagi kita misalnya punya kewajiban buat nyicil kendaraan. Kalau menurut saya sih nggak bakalan ketutup ya, walaupun kalian 5 juta dengan gaji 4 juta, 5 juta.
Belum lagi misalnya kalau misalnya kalian itu masih jadi beban orang tua menyediakan uang sekitar 12 juta, 10 juta, 15 juta. Kalian kan nggak tahu orang tua dapat uang dari mana. Kali aja orang tua ngejual tanah, orang tua minjem ke bank yang memang nanti harus dibalikin dengan setoran per bulan. Mau nggak mau nanti kalian pas waktu gajian harus dipotong untuk membantu orang tua bayar hasil pinjaman itu. Jadi kalau hemat saya sih dengan nominal yang fantastis seperti itu kalian sih harusnya mikir dua kali ya buat kerja. Jangan jangan sampai eh, kalian dapat kerja oke, tapi jadi beban untuk kedepannya. Jadi kalian kerja nanti ada keluh kesah. Wah, saya kerja capek, berangkat pagi, pulang malam, tapi gaji harus dipotong sama ini, harus dipotong sama itu. Belum lagi saya harus makan, saya harus minum, belum lagi bensin, setoran motor, dan lain sebagainya. Jadi kalian larinya nggak bersyukur. Itu sih pandangan saya aja sih. Jadi terserah kalian sih. Itu mah cuman saya pengen ngebahas tentang luar biasanya ongkos masuk ke dunia kerja di Kabupaten Tangerang. Di tengah eh, di tengah isu ataupun memang by data Banten itu ranking pertama dari angka penganggurannya. Padahal di Banten sendiri khususnya di Kabupaten Tangerang itu pabriknya luar biasa, udah bukan 10 30, bukan 10 20 30. Itu banyak banget Kabupaten Tangerang. Kita ambil contoh aja dari Jalan Raya Serang aja, mulai dari Jatake sampai Serang itu udah nggak bakal kehitung pabrik ada berapa. Itu yang di pinggir jalan, belum lagi yang masuk-masuk jalan ke dalamnya. Luar biasa. Mudah-mudahan yang masih kerja diberikan kesehatan, semangat untuk menjalani kerjanya, mensyukuri bahwa kalian itu masih kerja. Banyak di luar sana yang masih memerlukan kerjaan dan berjuang untuk bisa mendapatkan kerjaan. Nah, bukan hanya 4 komentar itu yang saya baca, ternyata masih banyak juga nih. Wih, ini luar biasa loh. Ada nih. Ada yang komentar. Ada ya, kalau kalau menurut saya sih saya nggak tahu ya si netizen ini berkomentar ini karena emang pengalaman pribadinya dia atau eh, karena hanya mendengarkan wah di sini mah segini, di sini mah segini. Mungkin kata orang lain atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang saya pengen bahas tentang komentar-komentar mereka yang mungkin 90% komentarnya hampir sama gitu bahwa ongkos rekrutmen kerja di Kabupaten Tangerang itu luar biasa gitu. Nih, saya bacain ya. Ini angkanya luar biasa loh. Ada yang 20 sampai 35 juta guys di Kabupaten Serang. Wih, Kabupaten Serang. Luar biasa, 35 juta. Lu bisa beli mobil second. Kalau saya sih udah nggak habis pikir ya. Masuk masuk ke pabrik dengan uang pelicin 20 sampai 35 juta. Oke, secara logika ini bakalan balik lagi. Tapi kurun waktu berapa tahun? Oke, gaji kalian misalnya 5 juta. Taruhlah 35 juta masuk uang pelicin. Memang kalau kalian gaji 5 juta, secara matematika itu 7 bulan bakalan balik lagi. Dengan catatan kalian tidak makan, tidak minum, tidak membeli bensin, dan lain sebagainya. Jadi gaji itu utuh untuk nutupin uang pelicin itu. Kalau saya sih mendingan bikin usaha.
dibandingkan harus masuk ke pabrik dengan uang pelicin sekitar 35 juta. Luar biasa. Kalau usaha tuh, besar kecilnya usaha, ya kalian sendiri yang jadi bosnya. Kalian nggak hidup di telunjuk orang lain. Kalian bisa lebih fleksibel memilih waktu. Kalian bisa lebih fleksibel dalam eh, mengolah usaha kalian tersebut. Misalnya, hari ini saya mau istirahat, ya udah saya tutup dulu. Saya kayaknya mau buka di jam sekian karena saya misalnya mau nganterin anak dulu atau misalnya saya mau disuruh dulu oleh orang tua. Nah, kalau menurut saya sih hematnya uang 35 juta, 20 juta mendingan bikin usaha sendiri. Kalian udah jadi bos. Besar kecilnya aja, besar kecil usaha, ya kalian bosnya gitu. Kalian bisa yang nentuin kapan mau buka, kapan mau tutup, kapan mau dagang, kapan mau nggak dagang, daripada kalian harus ngebela-belain menyediakan uang sebesar itu untuk masuk ke pabrik yang pada akhirnya bikin kalau menurut saya sih jadi yang satu jadi beban, yang selanjutnya bakalan jadi masalah ke depannya sih kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan sih itu nggak terjadi sama kalian. Kalau saya sih lebih ke ingat sama orang tua gitu. Orang tua banting tulang nyari nafkah buat bisa nafkahin istri sama anaknya, uh, terus buat nabung juga, tapi hasil tabungan atau hasil pinjaman dari bank mungkin, ataupun misalnya hasil penjualan tanah, hasil penjualan motor, hasil penjualan bumi harus menjadi uang pelicin masuk ke perusahaan. Kalau menurut saya sih kalian nikmati aja proses lamar-melamar. Pengalaman saya, memang kalau mencari kerja itu tidak lepas dari materi, yaitu uang. Tapi uang seperti apa? Kalau pengalaman saya dulu, betul saya perlu uang, tapi dialokasikannya untuk mana dulu? Ya saya mengalokasikannya untuk ngeprint surat lamaran, ngeprint foto, ongkos untuk menuju perusahaan-perusahaannya, untuk membeli bensin, untuk beli makan siang dan lain sebagainya, bukan untuk jadi jadi uang pelicin untuk masuk ke perusahaan. Makanya kalau saya paling kalau dulu itu habis 100.000 lah paling, itu udah masukin lamaran banyak banget ke perusahaan. Dan alhamdulillah di mana saya keterima nihil, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan saya bahagia dan saya mampu, alhamdulillah. Jadi kalau kalian menikmati proses melamar tanpa menggunakan uang pelicin, nanti pas keterimanya tuh ada kebanggaan tersendiri. Oh iya, ternyata saya itu mampu, bahwa saya itu ternyata bisa untuk melamar ataupun untuk masuk ke perusahaan gitu. Di sisi lain, kalau dari segi agamanya, kalau saya sih nggak mau ya, karena saya bukan ustadz. Katanya sih kalau pakai uang pelicin biasanya nggak berkah. Nah, tapi saya nggak mau ngevonis kalau misalnya di antara kalian ada masuk kerja pakai uang pelicin, saya nggak mau ngevonis kalau itu nggak berkah. Kalau menurut saya sih yang bisa ngevonis itu cuma Allah aja. Kalian berkah apa enggak? Tapi mudah-mudahan saya doakan kerjaan kalian lancar, kalian bisa menafkahi keluarga kalian, kalian bisa ngasih
sama orang tua dan orang yang membutuhkan. Nah, itu sih sebetulnya yang pengen saya bahas. Karena emang kalau saya ngobrol dengan teman juga banyak, wah sekarang mah masuk ke pabrik ini harus ada uang sekian. Wah saya kemarin tetangga saya masuk ke pabrik ini harus ada uang sekian. Ternyata viral tuh di TikTok di videonya Bang John LBF, termasuk banyak curhatan juga di Instagramnya mungkin yang di screenshot sama Info Balaraja yang kemudian diposting pada bulan Mei tanggal 4, dan 99% semua sama bahwa masuk ke dunia kerja itu harus pakai uang. Kalau pesan saya sih, solusinya seperti apa? Saya nggak bisa ngasih solusi, tapi saya cuma ngasih saran, balik lagi ke diri kalian, lebih berpikir 2 kali, eh, dan saya harapkan kepada instansi yang terkait bisa turun langsung, bisa menertibkan isu-isu ataupun fenomena yang ada, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Saya harapkan sih instansi terkait bisa melihat bahwa rekrutmen karyawan itu ternyata angkanya cukup fantastis dan mahal harganya. Kalau saya sih lebih kasihan orang yang mencari kerja itu butuh kerja karena karena apa? Karena butuh uang untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi anaknya, bisa menyekolahkan anaknya. Berarti mereka itu tidak punya uang, makanya mencari kerja. Eh, mereka nggak punya uang, malahan dipinta uang. Itu yang saya aneh. Ya, sebenarnya masih banyak yang pengen saya bahas tentang rekrutmen karyawan di dunia industri, khususnya di pabrik-pabrik. Tapi apa boleh buat? Nah, mungkin kongres untuk pembahasan ini saya cukupkan sekian. Saya berpesan, mudah-mudahan yang masih bekerja diberikan kesehatan, mensyukuri kalian masih kerja, di luar sana masih banyak yang ingin bekerja, yang masih berjuang untuk mencari kerja, semangat, semangat, pantang menyerah, selalu berdoa, ingat doa orang tua, khususnya ibu, itu lebih lebih ampuh dibandingkan doanya dukun. Jadikan orang tua kalian itu dukun kalian. Nah, bagi yang merintis usaha, mau besar mau kecil, syukuri, jalani, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Jangan jumawa kalau konsumen banyak, jangan down kalau memang konsumen sepi. Mohon dijaga mentalnya. Mudah-mudahan kalian bisa sukses dengan uh, karirnya masing-masing, mau itu bekerja, mau itu usaha, dan lain sebagainya. Pembahasan tentang dunia kerja saya cukupkan sekian. Kalau misalnya kalian ingin diskusi, ingin sharing tentang pengalaman kalian, tentang pengalaman keluarga kalian, pengalaman teman kalian di rekrutmen karyawan, bisa sharing, bisa berkomentar di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng. Mudah-mudahan saya harapkan pemungutan liar untuk masuk ke dunia kerja itu tidak ada lagi, karena sangat memberatkan masyarakat kecil. Dan saya juga satu lagi, saya harapkan kongres ini atau Kang Godek channel ini bisa lebih berkembang, biar saya makin semangat lagi nanti
dalam pembahasan-pembahasan lainnya dengan pembahasan yang berbeda lagi. Saya harapkan bisa mensupport saya dengan cara diklik subscribe, nonton, di like juga, di share juga ke teman-temannya. Ini ada podcast yang nggak penting nih, bisa di share. Nah, mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe boleh nge-subscribe. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, khususnya buat saya, umumnya buat kalian semua. Kita sukses bareng-bareng dan diberikan kelancaran dalam hal apapun itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.